أبكي على شام الهوى بعيون مذلوم مناذر وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa wa dabbara samawati wa zayyanaha bil kawakib allati tajri fi manaziliha walladzi khalaqal makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Assalatu wassalamu ala khairil bashar aminuhum wa asdaquhum wa qa'iduhum fi sabilillahi fahuwa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah an yashfa'ana biiznihi, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya bahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan restunya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini, namun penuh dengan ilmu pengetahuan sebagai tempat untuk penyejuk hati. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada sang pangkuan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan kepada para dewan guru yang tanpa lelah mengajarkan kami menambah ilmu pengetahuan, dan yang saya banggakan sekaligus saya cintai seluruh rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama kita sedang belajar untuk tahu apa yang belum kita ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berdiamnya saya di sini, izinkan saya sedikit menyampaikan pidato saya yang berkenaan dengan judul kewajiban menuntut ilmu. Wahai para pemuda penuntut ilmu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita dapat menyingkapi tabir kehidupan manusia dan memahami rahasia-rahasia yang diciptakan Allah agar diungkapkan oleh manusia demi kemajuan peradaban. Sebagai manusia, kita memiliki akal dan inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana kita akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk selain manusia seperti fauna dan flora tidak mampu untuk mencari ilmu. Mengapa? Karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya.
Misalnya, manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini, seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, dan lain-lain sebagainya. Selain itu pula, orang yang menuntut ilmu, manusia yang menuntut ilmu itu tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas. Sekali lagi, selain itu pula orang yang menuntut ilmu, siapapun mereka yang menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita ke liang lahat, kita senantiasa dituntut mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan. Sebagaimana tercantum dalam syairnya ulama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa ilmu terbagi dua, yaitu yang pertama ilmu hal dan yang kedua ilmu ghairul hal. Apa sih itu ilmu hal? Apa yang dimaksud ilmu hal? Oke, baiklah, sekarang kita pembahasannya tentang ilmu hal. Tadi yang pertama adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal yaitu ilmu yang seketika itu mesti digunakan lalu diamalkan ketika berumur baligh. Misalnya ilmu fiqih dan ilmu tauhid. Apa yang ada di dalam ilmu fikih itu? Di dalam ilmu fikih misalnya dipelajari tentang ilmu ubudiyah dan ilmu muamalah. Dalam ilmu ubudiyah misalnya dipelajari tentang tata cara sholat beserta syarat dan rukunnya. Selain itu cara berwudu dan sebagainya. Adapun dalam ilmu muamalah dipelajari tentang barang-barang riba dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi dalam ilmu hal yaitu adalah ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid yang dipelajari dalam ilmu tauhid adalah mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya yang wajib dan yang sunnah. Selain itu, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah, kepercayaan kepada para rasul-rasul Allah, dan kepercayaan kepada hari akhir dan kepastian baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya secara bertahap. Karena pada hakikatnya ilmu hal hukumnya wajib diamalkan sepanjang hidup. Adapun tadi yang kedua yaitu adalah apa? Ilmu ghairul hal. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu ghairul hal? Ilmu ghairul hal perlu kita ketahui yaitu adalah ilmu yang berfungsi sebagai ilmu kelengkapan hidup. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu bertukang, dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Suatu tempat tidak akan maju kalau penduduknya masih terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Pada zaman dahulu, Islam pernah menjadi jaya. Karena apa? Karena menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ketika itu terlahirlah ilmuwan-ilmuwan Islam dari segala bidang. Apa saja bidangnya? Siapa saja mereka ilmuwan-ilmuwan tersebut? Kita bahas yaitu contohnya dalam bidang hukum kita mengenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.
dan yang terakhir itu Imam Maliki. Adapun dalam bidang ilmu tauhid, bidang tauhid misalnya Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang kedokteran misalnya Ar-Razi. Dalam bidang astronomi yaitu Al-Khwarizmi. Dalam bidang ilmu kimia yaitu Ibnu Hayyan. Dan dalam bidang ilmu sejarah yaitu Ibnu Khaldun. Adapun dalam bidang ilmu filsafat yaitu Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Masih banyak para ilmuwan-ilmuwan yang belum kita ketahui. Hadirin yang berbahagia, ilmu hal dan ilmu ghairu hal adalah tunjangan bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Tidak lengkap bila bahagia di dunia, tapi tidak bahagia di akhirat. Dan sebaliknya, kurang lengkap bila bahagia di akhirat, tapi tidak bahagia di dunia. Yang paling baik adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Al-Surah Quran Al-Qasas ayat 77. Mengenai iman dan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahilladzina amanu Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat kita tarik suatu kesimpulan. Apa aja itu kesimpulan? Apa aja kesimpulannya? Adapun yang pertama, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Yang kedua, ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang ketiga, jangan batasi dirimu untuk menuntut ilmu. Carilah ilmu walaupun ilmu tersebut berada di jauh dari perantauan, dan lengkapilah ilmu akhirat dengan ilmu dunia agar engkau bahagia di keduanya. Dan yang keempat,
orang yang berilmu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia beserta orang yang beriman. Demikianlah uraian singkat dari pidato saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sesungguhnya saya masih dalam tahap belajar. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dipelajari. Karena itu saya mohon bimbingan dari Dewan Guru sekalian. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat kita dalam rangka mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan dan menambah keimanan kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.